teman-teman semua. Tadi kita udah kenal ya. Mungkin saya belum kenal langsung, nanti kita sambil diskusi bisa saling kenalan terkait berbagai macam isu sistem referensi geospasial Indonesia. Nah, itu mungkin kalau kata-kata sistem referensi geospasial Indonesia itu sesuatu yang sangat-sangat tidak familiar ya. Dulu pun saya sebelum masuk ke DSRG ini, sistem referensi geospasial Indonesia, saya juga punya pemikiran setiap di software pemetaan ataupun di alat survei itu cuman taunya WGS 84 standar. Teman-teman mungkin yang punya background survei pemetaan apapun itu pasti taunya WGS 84 UTM, zona yang tertentu, misalnya di sana 49, 50, South, North, itulah. Apa ini barang sistem referensi geospasial Indonesia? Saya juga banyak belajar, ternyata ada loh barangnya sistem referensi geospasial Indonesia yang menjadi datum referensi untuk semua kegiatan survei dan pemetaan di Indonesia. Nah, next aja. Ya, saya nggak mengajari teman-teman karena menggarami lautan itu sama dengan sesuatu yang percuma. Saya cuma sharing sesuatu tentang konseptual apa itu data spasial. Nah, mungkin sesuatu yang sederhana dalam hal ini, data spasial adalah semua jenis data dan informasi yang memiliki lokasi georeferensi. Semua yang di atas permukaan bumi ini itu mempunyai informasi berupa koordinat X, Y, Z. Saat saya dulu kuliah pertama kali, baru duduk kemudian introduction tentang geodesi, Dirjen ATR BPN saat itu Pak Irawan Sumarto bilang tidak ada titik di dunia di atas permukaan bumi ini yang tidak mempunyai koordinat. Sejak kalian duduk di sini, nah itulah dunia kalian, masa depan kalian, rezeki kalian dari X, Y, Z. Apa maksudnya ini? Kenapa rezekinya dari X, Y, Z? Nah, kurang lebih ternyata yang namanya survei pemetaan apapun itu, geoscience, geodesi, geografi, kemudian geo lainnya itu tidak jauh dari urusan seluruh permukaan bumi ini. Yang isinya mungkin dari surface ataupun ada land use, kemudian ada 3D, semua diterjemahkan dalam bentuk 2D di sini, dalam bentuk peta, mengandung elemen geospasial X, Y, Z. Bentuknya sederhananya dari poin, line, polygon. Yang menjadi salah satu added value adalah atribut. Kalau dulu teman-teman misalnya mengalami masa map info, kemudian ArcView, kemudian AutoCAD, itu berarti kita seumuran masa-masa itu. Ya, masa-masa perubahan bagaimana transformasi dunia geospasial digital. Nah, itu yang kita yang kita kerjakan saat itu, mengenai poin, line, polygon, kemudian atributal. Kita ngisi atribut di Mapinfo dan segala macam. Kemudian interoperability-nya dipermudah, jadi ArcView, kemudian ArcGIS dan berbagai macam software-software pemetaan lainnya. Nah, ketika kita ngomongin tentang big spatial data, itu nggak lepas dari data, informasi, knowledge, sama wisdom. Kalau misalnya kita bicara tentang data, ini di level, makanya tingkat level pendidikan itu ada D1, D3, kemudian S1, S2. Nah,
kita pada jenjang karir kita di tiap pekerjaan itu sebetulnya punya spesifikasi tertentu, kayak misalnya D3 ya, harus paham tentang sampai level ini data, bagaimana cara akuisisi data, manajerial, manajemen data, kemudian teman-teman yang di yang di level supervise dia harus tahu konsepnya jadi kontrol horizontal, vertikal, gaya berat, peta dasar, peta tematik, itu QC-nya. Kemudian knowledge-nya, kita bisa milih training-training yang terkait dengan geodesi, geomatik, geografi, geoscience, geospasial dan segala macamnya. Itu dari knowledge. Dengan wisdom-nya, semua data itu digunakan untuk keperluan tertentu, kehutanan, kadaster, kemudian construction, PU, ataupun tematik lainnya. Bahkan environment pun menggunakan geoscience sebagai background keilmuannya. Nah, itu wisdom yang intinya di sini semuanya digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Salah satunya mungkin kalau kita kerja di pemerintah, walaupun efisiensi, tetap kita punya program kerja yang harus kita support. Nah, kurang lebih isu yang menjadi tantangan dari dulu sampai sekarang, konseptualnya apapun di geospasial itu adalah bagaimana tantangannya kita menggambarkan permukaan bumi ini dalam bentuk globe ataupun 3D ke 2 dimensi. Masing-masing punya kebutuhan, masing-masing punya keperluan. Tantangannya bagaimana memproyeksikan bentuk yang muka bumi ini ke dalam bidang datar dengan skala tertentu, dengan datum referensi yang disepakati dan diproduksi pada satu waktu tertentu. Itu 3 kata kunci: skala, datum referensi, sama epoch, waktu produksi. Itu metadata yang teman-teman itu harus harus distandarisasi dalam bentuk attributable. Ketika waktu surveinya itu didokumentasikan, surveyornya siapa, metodenya apa, menggunakan menggunakan skala berapa, itu sudah jadi metadata. Kalau saya baca di Permenhub 26 ya, Permen 26 itu udah mengatur semuanya termasuk metadata. Metadata ini penting ketika teman-teman digeser di tempat lain bekerjanya, datanya tetap di situ. Dimasukkan ke deploy ke NAS ataupun ke server, semua orang boleh berubah. Kami pun di BIG saya udah ganti-ganti unit teknis sama. Semua orang berubah tapi legasinya yang tetap di situ, termasuk data ini. Nah, kata ini akan menjadi bahan saya nanti sharing selalu di 3 konsep ini. Ada parameter ini, skala, proyeksi, datum referensi, sama epoch. Nah, kita masuk ke intinya. Itu mungkin prolognya, bahwa sebetulnya peta itu menjadi penting ketika mempunyai informasi atau added value tertentu. Contoh, ngomongin tentang batas. Seberapa penting sih batas itu? Batas itu dibentuk dari poin, line, menjadi poligon. Poinnya adalah hasil survei atau digitasi, kartometrik. Line-nya ditarik dari data-data yang sudah ada, baik survei ataupun digitasi dalam bentuk line. Kemudian poligon dibentuk dari line-line yang sudah terbentuk di area bidang. Dari situ kita bisa menghitung apa? Luas. Pakai koordinat apa? Latitude, longitude. Bisa nggak hitung luas? Enggak, kita proyeksikan ke bidang, ke UTM. Dalam hal ini semua Indonesia pakai UTM, pertanahan pakai TM3. Apa bedanya? Teman-teman harus tahu apa bedanya ini. Ngitung luas itu pakai latitude, longitude, apakah pakai metrik meter atau apa, itu harus tahu. Setelah diproyeksikan ke UTM jadi meter, luasannya jadi apa? Kilometer persegi kan, meter persegi kan, hektar kan. Konseptual itu data yang tematik justru itu menjadi seksi di negara ini. Buktinya
penandatanganan ada pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Teman-teman udah tahu, saya justru yang nggak tahu karena kami bermain di level sistem referensi, teman-teman di tematik. Karena kita kayak wasit di level nasional, kita banyak masukan. Teman-teman di BPN ngajak ngobrol kita, teman-teman di Kehutanan ngajak ngobrol kita. Jadi kita perspektifnya itu selalu di tengah, selalu objektif. Kira-kira masalahnya apa sih yang disampaikan Bu Sestama tadi, persis apa yang saya dapatkan informasi di lapangan. Nah, Satgas ini dibentuk karena banyak sekali permasalahan di lapangan terkait masalah tugasnya. Saya sih zaman sekarang enak ya kalau cari konsep masalah. Saya kerjanya jam 2 tadi. Setelah dari Lampung sama Mas Kausar udah sama capek. Saya pikir dia kerjain, ternyata dia tidur. Nah, saya juga tidur juga sama tadi malam. Saya ngajain jam 2 mau belanja masalah, langsung aja sekarang pakai AI. Ternyata jelas tugas Satgas langsung diformulasikan sendiri, identifikasi penguasaan kawasan hutan, klarifikasi status hukum, tertibnya penggunaan kawasan tidak sah atau rekomendasi sanksi pemulihan fungsi, terus mendukung penyelesaian konflik lahan. Nah, ini sesuatu yang ternyata karena AI itu menggrab semua informasi yang ada di Google atau di mesin browser yang pencari lainnya, itu jadi satu, akhirnya diformulasikan, diprediksi sama dia menjadi seperti ini. Ini gampang ternyata. Oh, ternyata permasalahan intinya seperti ini. Nah, bagaimana langkahnya untuk ini? Adalah pembuatan Satgas. Kemudian dalam upaya untuk mencegah, kita harus punya nota kesepahaman. Karena pemain-pemainnya nggak jauh dari logo-logo ini. Ada BIG di sini, kemudian ada Kemdagri, Kehutanan, ATR, BPN dan segala macamnya. Di sini ada proyek yang namanya ILAF, teman-teman. Kalau belum pernah dengar, ILAF itu dari World Bank. Kemudian di setiap kementerian dia punya agenda-agenda yang bertujuan untuk memproduksi data geospasial. Kementerian Transmigrasi, Dalam Negeri, kemudian Kehutanan, ATR, BPN, BIG. Tugas di BIG sendiri itu memproduksi peta 1:5.000 area base Sulawesi. Besok ini kalau nggak salah Sumatera, Jawa, Kalimantan, semuanya 5.000. Nah, setelah baca ini, saya kontak tuh tadi malam teman-teman yang ikut FGD dari pemetaan rupa bumi dengan Kementerian Kehutanan. Apa sih masalahnya? Ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan proses, apa yang kita prediksi, data yang diproduksi tahun tertentu dahulu kala dengan ketika di overlay dengan data 5.000, itu otomatis perbedaannya sangat signifikan. Produksinya dulu 50.000, surveinya kalau dilihat dari Juknis menggunakan ketelitian 7,5 meter misalnya, pakai survei pakai NGAR saat itu, atau cerita Buses tadi pakai teodulit menggunakan titik referensi tertentu yang sifatnya lokal, kemudian diplot di 5.000, match nggak kira-kira? Make sense nggak? Enggak. Nah, itu semua diinventarisir. Apakah ini jadi masalah besar? Ini terjadi di Kementerian Dalam Negeri. Saya buka. Kementerian Dalam Negeri itu punya masalah. Dia itu netepin batas administrasi kabupaten kota menggunakan skala 150.000. Kemudian di era yang sekarang ada citra tegak resolusi tinggi, citra satelit dan segala macam yang ortho rectified. Diplotlah itu garis batasnya. Di deskripsi Permendagri, sudah Permendagri nih, itu adalah kampung A sama B, kemudian melewati sungai dan segala macam. Ketika diplot ke citra tegak resolusi tinggi atau peta yang skalanya lebih besar 10.000, yang namanya batasnya itu ngikutin sungai, tapi dia pas diplot di sebelahnya sungai. Artinya apa? Artinya ketika proses kesepakatan kedua belah pihak itu menggunakan data yang resolusinya lebih rendah diplot dengan era yang sekarang yang resolusinya jauh lebih tinggi.
ini kan masalah teknis sebetulnya, tapi dampaknya adalah masalah hukum. Teman-teman Kemdagri, Pak, jangan di-rise isu ini, jangan di-blow up isu ini. Nanti kita yang kena tanda tangan berita acara. 2 tahun, 3 tahun kayak begitu terus setiap kita sampaikan temuan. Tapi ketika menterinya Pak Tito, kita ngasih ada waktu, kita ngasih bahan, terus Pak Tito memang orangnya pintar nih. Oke, kalau gitu saya yang tanggung jawab. Diadakanlah kegiatan pendetilan batas administrasi menggunakan alasannya karena BIG update peta terbaru skala 5000, jadi peta batas antar daerah wilayah administrasi diupdate pendetilan. Jadi yang tarikannya dia misalnya tarikan begini sekarang menjadi detail 5000 ngikutin kelok-kelok sungai, dan itu ditawarkan ke semua kabupaten. Karena itu teman-teman kabupaten sekarang udah melek spasial ya, 10 tahun ini ya. Ketika di lapangan, Pak ini peta lampiran Permendagri menggunakan RB 50.000, tapi pas dicek masang patok di lapangan nggak sesuai Pak di lapangan. Ini ternyata jadi akumulasi masalah, dibawa ke nasional, terus kita bikin kajian disampaikan Pak Tito berani ngambil keputusan untuk merevisi semua Permendagri dengan kegiatannya pendetilan batas wilayah administrasi kabupaten kota. Kegiatan teknis dilakukan pendetilan, kemudian diserahkan kepada kedua belah pihak, kota sepakat, terus kemudian jadi tanda tangan. Nah, muncullah Permendagri baru, revisi Permendagri yang sudah dikeluarkan tahun berapapun itu. Itu adalah langkah politis. Tapi setiap masing-masing yang POV saya selalu pasti berbeda-beda. Kalau itu terkait masalah hukum harus dikomunikasikan. Nah, kemudian apa sih masalahnya? Kalau kita baca Satgas itu, ternyata kalau kita bikin infografis begini, saya nggak tahu ya produknya teman-teman, tapi saya baca banyak peta kawasan hutan, penetapan kawasan hutan dan segala macam. Kurang lebih saya coba listing, dia berbagai series datumnya. Walaupun teman-teman punya software pemetaan pakai WG84. Nah, di tulisannya itu rata-rata pakai DGN 95. Dulu sebelum ada SRGI DGN 95, apakah sama dengan WG84? Ketika kita klik WG84, tahu nggak dampaknya itu sebetulnya seperti apa? Itu kan pemahaman teknis ya, konseptual teknis. Apa bedanya sama DGN 95? Apa bedanya dengan SRG itu coba? Nah, itu yang kita listing. Oh, ternyata sistem koordinatnya lokal berbasis peta topografi ataupun menggunakan survei dengan skala 50.000 atau yang lebih kecil 250.000. Kemudian metode survei, metodenya dilakukan dengan survei atau delineasi citra atau peta dasar. Koreksi kalau saya salah karena saya merangkumkan dari berbagai macam sumber. Kemudian peta pertanahan itu apa? Peta pertanahan itu selalu diupdate. Kenapa dia speed catch up masalah update? Karena dia otomatis apa yang dia plot, apa yang dia kerjakan, kalau dia nggak ngikutin perkembangan zaman di luar, ketika kita punya bidang tanah terus menggunakan alat-alat survei terbaru, otomatis dia nggak match. Makanya dia selalu ngejer. Dia sekarang udah menggunakan datum SRG 2013 karena pengguna terbesar Inakors di Indonesia adalah ATR BPN, KJSB, surveyornya, yang pemetaan-pemetaan itu semua pakai Inakors. Nah, skalanya itu betul Bu Ses tadi 1000 sampai 5000. Kalau teman-teman menggunakan skala 50.000 atau yang lebih kecil, di superlay, overlay ya, di overlay, kira-kira ketemu nggak potensi masalah perbedaan garisnya? Pasti ketemu, pasti. Satu 50.000, satunya 5.000. Yang satunya survei mendikit di atas peta dasarnya 50.000, yang satunya hasil survei lapangan, diplotin ke database.
kemudian diupload ke sistem Citaru database-nya di Jakarta, kemudian dibawalah ke rapat-rapat ke KSP. Nah, ini kemudian mereka juga sekarang lagi gencarnya metode survei deliniasi foto udara, lidar, fotogrametri analog, digital. Kalau yang ini saya lupa ya, dulu saya yang paling ingat itu program kehutanan ketika kuliah itu ada satu ruang fotogrametri, semua orang kehutanan di ITB itu datang ke situ khusus D1, D3, ruangan Bob Hasan saat itu, yang kita tahu itu punyanya Kementerian Kehutanan, Bob Hasan naruh data fotogrametri semua wilayah untuk data kehutanan di situ. Yang saya tahu ya, nggak tahu ini pemutahiran yang terakhir kapan saya nggak tahu di Kementerian Kehutanan. Yang artinya mereka ini punya nih data-data ini di pertanahan. Nah, apa yang membedakan secara teknis perbedaan keduanya? Kalau kita bandingkan, ada perbedaan datum yang peta lama-lama. Kemarin dapat cerita dari BPKH Jogja, Mas, tolong Mas, saya punya peta lawas-lawas tentang kawasan hutan yang datumnya itu mungkin datum lawas, dibawa ke SRGI yang sekarang. Bagaimana caranya? Bapak, Ibu, itu tugas kita di SRG, Pak, yang kayak begitu-begitu itu, Pak. Bagaimana layanannya? Tinggal ngomong aja, kita belanja masalah dulu, kita bikinin parameter transformasi koordinat, kita masukkan, nanti kita kasih, Bapak Ibu bisa customize di ArcGIS, tinggal ditransformasi peta-peta yang sudah ada digital. Teorinya mudah, prakteknya kita harus belanja masalah dulu, kita harus tahu dulu datanya seperti apa. Itu yang kita kerjakan. Klien kita seperti itu, tambang, batas negara, terus peta-peta lawas kolonodali yang kayak di Sulawesi itu pakai Basel 1841. Kita transformasi semuanya ke BGS 84, ke DGN 95, kemudian ke SRGI. Itu tugas kita. Nah, kemudian perbedaan skala, akurasi, kewenangan, kelembagaan, perbedaan status hukum, batas wilayah. Intinya ketidaksinkronan antara hutan dan pertanian itu terkait sistem referensi geospasial. Itu kita rangkum dari sini. Kita terkait skala terutama, kemudian ketelitian, kemudian statusnya secara aspek legal ataupun berbagai metode cara pengumpulan. Pertama kali saya rapat di PSDH sama Mas Kausar, ternyata saya baca juknisnya, kalau saya salah tolong dikoreksi, itu peta dasarnya boleh 50.000, tapi teknik surveinya langsung in situ ke lapangan itu 1:1 sebetulnya. Apa yang diambil di lapangan diplot ke 50.000 mungkin bisa bergeser di petanya 50.000. Tapi yang dilakukan survei bapak-bapak sekalian di lapangan itu nggak bergeser sebetulnya di lapangan 1:1. Itu terjadi di peta batas provinsi Lampung dengan Bengkulu. Saya turun ke lapangan, ambil datanya, ini sungainya sebelah kanan, datanya pilarnya itu ada di sebelah kiri. Saya plot ke 50.000, pilarnya jatuhnya di sebelah kanan sungai. Itu terjadi. Nah, pemahaman seperti itu yang perlu teman-teman saya nggak yakin. Download yuk, cari yuk citra yang resolusi tinggi, diplot di situ supaya jadi bahan kepimpinan untuk mengambil keputusan ketika bertemu dengan kementerian lain kalau terkait masalah konflik ya. Nah, kemudian apa sih SRGI itu? Ternyata panjang. Saya juga baru tahu pas ketika sudah masuk di BIG ya, terutama. Ternyata perjalanan kita secara nasional ini yang dipakai teman-teman WGS 84, apa sih DGN 95 itu? Kenapa nggak ada di software pemetaan? Ada Bapak Ibu, itu DGN 95. Kalau dulu orang-orang dulu ngikat ke pilarnya BIG itu sudah DGN 95. Sejak 2012 ngikat ke KOS itu otomatis kita sebut SRGI 2013. Otomatis itu. Tapi di software pemetaan itu nggak terakomodir toolsnya itu, pemilihannya, projection atau datumnya. Ya kan, kalau dipilih kan pasti adanya
WG84, Latlong, ya kan, atau UTM itu nggak terakomodir. Nah, tapi di customize rata-rata itu ada. Tapi sekalinya kita ngikat ke benchmarknya Baku Sultanal atau BIG, itu otomatis dia itu sistem referensinya DGN 95 atau SRGI 2013. Kalau sekarang saya bilang itu SRGI 2013. Terus kemudian diplot di software pemetaan ArcGIS, apakah berubah SRGI 2013? Ketika pilihannya ArcGIS-nya WGS84, ternyata tidak berubah. Karena surveinya itu sudah benar. Surveinya itu udah ngikat ke BIG SRG 2013, tapi software pemetaannya adanya WGS84. Nah, itu yang kita garap dengan Esri Indonesia kemarin. Saya nggak mau tahu, pokoknya selama lu jualan di Indonesia, Esri tolong diupdate supaya bisa mengakomodir teman-teman user SRG 2013 masuk ke menunya. Besok di Juni, ArcGIS Pro 3.7 default itu ada SRGI 2013 Epoch 2021 di ArcGIS Pro 3.7. Kemarin rapat sama SK Amerika, bolehnya setiap berjualan, kalau enggak kita kita kampanyekan negatif lah, maksudnya bisa bercanda, wah kalau begitu kita kalau misalnya ditanya jangan pakai Esri, pakai yang lain yang bisa mengakomodir, karena ada QGIS, ada ArcGIS, ada Supermap. Tapi Esri berubah, mau besok mengeluarkan versi yang terbaru, itu ada nanti SRG. Jadi teman-teman sejak survei terus ngeklik di petanya, di plot di di softwarenya sudah ada SRG 2013. Nah, perjalanan waktunya itu dari DGN 95 dari lokal datum. Teman-teman kalau misalnya survei zaman dulu pasti yakin itu pakai lokal. Titik itu dianggap 0000, kemudian dipetakan poligon, kemudian nanti aja lah diukur terus lupa, diplotting di peta. Sampai sekarang datanya turunan. Ketika di trace bingung itu pasti. Nah, itu lokal datum toposentrik ini di puncak-puncak gunung, kemudian ada ID 74, DGN 95, kemudian SRGI di 2013 itu untuk pertama kalinya, SRGI 2013, epochnya itu 2012. Epochnya itu waktu penentuannya itu saat tahun 2012. Kemudian yang terbaru 2025 itu pakai pemutakhiran model deformasi sama epochnya 2021. Kalau teman-teman survei ngikat ke entry BG itu sudah epoch 2021 otomatis, walaupun nyimpannya di WGS84, nyimpannya di softwarenya WGS84, itu udah kita bisa bilang itu epoch 2021. Nah, kenapa apa sih SRGI? Kenapa sih harus diganti dari DGN 95 SRGI? Nah, kalau kata dulu pas saya tahu Baku Sultanal itu ada Pak Cecep Sebaria, we are move because plate move. Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam tektonik plate, lempeng, ini Sunda, kemudian Australia, Eurasia dan berbagai macamnya, itu mereka bergerak Bapak Ibu sekalian. Variasi pergerakannya setiap lempeng itu dari 2 cm sampai 8 cm per tahun di setiap lokasi berbeda. Jawa misalnya, let's say 5 cm. Ke arah mana? Ke arah timur. Bapak Ibu kalau ketika klik di Google, cek Australia bergerak ke arah utara. Yang berita terbaru hari ini, kemarin Instagram CNN apa? narasi.com itu. Ini Australia, dia menghujam Indonesia. Artinya Indonesia ini dihantam dari Australia, dari lempeng-lempeng yang lainnya. Jadi dia tegangannya itu semakin dia kompresi. Menyebabkan apa? Pergerakan koordinat, pergerakan titik. Titik yang misalnya dipasang di situ, diukur di situ, 10 tahun lagi pasti bergeser Bapak Ibu. Secara sistematik. Ini dia buktinya. Nah,
Untuk itu kita menciptakan SRGI yang sifatnya semi dynamic datum yang mengakomodir pergerakan lempeng tektonik di Indonesia. Yang pusing-pusing itu biarin kita, teman-teman jadi usernya aja. Ini kita sharing supaya tahu kenapa sih ini ada barangnya enggak sih? Ini ada barangnya seperti ini. Nah, isinya apa sih SRGI? Itu ada di Peraturan Badan 13 tahun 2021. Dia di-generate dari data-data course, Inacors, stasiun touchgate dalam bentuk model. Nah, model deformasi ini itu kemudian kita serahkan ke software-software pemetaan vendor-vendor untuk diupdate alatnya harus bisa mengakomodir SRGI 2013. Isinya ini dia bagian dari ITRS. Terus kemudian dia epoknya nih 1 Januari 2021. Bapak Ibu misalnya ukur di tahun 2010 11 tahun 1 tahun 5 cm 10 tahun berarti geraknya berapa? 50 cm sistematik di Jawa, Kalimantan, kalau menurut saya kalau satu lempeng tektonik di Sunda itu kemungkinan pergerakannya agak homogen ya, kecuali di Sulawesi yang kacau balau begitu. Kita bisa lihat yang sebelumnya tadi seperti ini beda nih lempeng tektoniknya. Kalau kita lihat walaupun dia ada perbedaan rata-rata ke arah timur lah. Timur mana nih? Ke Tenggara lah ini, mostly ke Tenggara. Dengan kurang lebih pergerakan sama 5 cm, 2 cm. Yang paling besar di Papua 8. Nah, ini komponennya Pak. Ini kalau ditanya, baru setelah ini kan ditanya apa itu SRGI? SRGI, iya, adalah inilah semuanya. Isinya ini horizontal, ini vertikal. Nah, kurang lebih seperti ini hitung-hitungannya. Ini dihitung dari total 800 stasiun course GPS ataupun yang dari survei digabungkan model deformasi ini yang menghitung pergerakan Indonesia. Isinya ini Bapak Ibu, kalau ditanya bedanya, ini isinya DGN 95, SRGI Epok 2012, Epok 2021. Kalau punya data lawas, kemudian diubah ke DGN 95 pada tahun tertentu, pada current Epok tahun ini, tahun 2021. Nah ini kurang lebih perbedaannya 1 meteran. Kalau misalnya diubah ke Epok 2012, ini kurang lebih maksimal 3 cm sampai 0,9. Kalau diubah antar epok ke current epok sekarang menggunakan ini itu 1 cm 20 cm perbedaannya. Nah, ini yang disebut tadi. Mungkin saya agak nambah sedikit ya waktunya. Tadi udah diberitahu panitia. Ini Bapak Ibu, setiap data yang dipunya petanya, asal ada metadatanya, datumnya apa, itu bisa kita proyeksikan ke SRGI. Inilah linknya antara DGN 95, Epok 2012 sama Epok 2021. Transformasi koordinatnya menggunakan 7 parameter transformasi koordinat kita hitungkan, nanti datanya kita kasih caranya supaya data-data lawas bisa ditransformasikan ke SRGI 2021. Itu kita yang hitung ininya 7 parameter. Banyak surat-surat yang masuk untuk proyeksi seperti ini. Data-data lawas, kalau jelas data-datanya, saat itu di Jogja saya tanya, datum referensinya apa? Nggak tahu ya Pak, itu peta-peta lawas Pak. Gue dulu senang-senang mengukur baru sudah. Kalau sudah senang-senang mengukur yang dulu mungkin dia nggak tahu ya metadatanya. Itu memang kelemahan Indonesia. Beda sama Belanda. Belanda nulis tuh biasanya. Skala berapa, kemudian datum referensi Basel, jelas dia. Nah, nggak lama ya. Ini total kita punya, ini di update ya, ditambah 5 ya. Udah 476 stasiun course seperti ini. Plus baru 6 stasiun BPKH yang terintegrasi ya. Plus 6. Secara sistem sudah terintegrasi. BPN yang lain, Badan Geologi juga punya. Total 14 ya. 14 stasiun course sudah terintegrasi. Intinya semakin padat itu akan membantu kita kegunaannya untuk mitigasi
bencana, kemudian monitoring gunung berapi, permukaan tanah, dan lain-lain untuk survei pemetaan. Semakin padat Bapak Ibu semakin gampang tuh, karena satu stasiun pos radiusnya 50 kilo servisisnya. Kalau misalnya ada yang di Palembang, nah 50 kilo dari situ bisa mengakses yang terdekat. Sifatnya kayak GSM network dia, 50 kilo. Nah ini yang ini adalah geoid. Ini untuk koreksi vertikal. Biasanya untuk peta-peta dasar, untuk airborne lidar batimetri, lidar fotogrametri, tingginya itu selalu dikoreksi sama tinggi geoid, karena tinggi GNSS itu diukur berdasarkan elipsoid. Dia harus dikoreksi sama inageoid ini. Nah, inageoid ini di Indonesia, seluruh Indonesia sudah kita hasilkan, kita sudah masukkan ke model inageoid dan ke model ke software pemetaan sudah bisa di-load seperti ini. Intinya GNSS kalau mengukur Bapak Ibu itu tinggi elipsoid. Misalnya nih, masukin ke metadata tanpa dikoreksi sama geoid, itu berarti metadata Bapak Ibu mengukurnya terhadap tinggi elipsoid. Tulis aja di situ tinggi EL. Kita tahu nanti ke depannya baca. Kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Penting itu supaya paham. Nah, kita sudah menyediakan Bapak Ibu, coba diakses nanti srgibg.go.id. Ini berbagai macam layanan. Ini ada status course kita, ada deskripsinya di sini. Semua bisa dicek berapa pergerakannya start station di situ, kemudian deskripsi lokasi, kemudian Bapak Ibu di web SRG ini semua teman-teman BPKH sudah kita buatin. Username-nya BPKH, password-nya BPKH. Udah tinggal masukin aja. Itu NRTK, yang NRTK. Itu sudah kita sediakan, bisa download Rinex. Yang NRTK itu nrtktrip.big.go.id. Ini Rinex-nya misalnya post processing kayak ceritanya kemarin ya di Lampung. Udah nggak bisa entry post processing, berarti download Rinex, ya kan? Nah ini kita sediakan, ini per hari, per DOY, perlu register dulu, itu sudah pakai BPKH. Terus ini bentuk data Rinex-nya, kemudian ini layanan kita yang entry untuk seluruh Indonesia, ini usernya, kemudian post processing belum pernah nyoba kayaknya, banyak yang belum nyoba. Kemarin kita buatin akun BPKH, cuma satu yang nyoba, nggak tahu kantor BPKH mana. Ini itu tinggal data Bapak Ibu survei di convert ke Rinex, deploy aja ke tools ini, otomatis dia hitung. Datanya fix, koordinat latitude, longitude sama XYZ. Kemarin ya di Lampung ya kita lihat sendiri ya pakai ini, tinggal deploy ya, tinggal add rover data, datanya keluar. Nah ini ada tools kita juga, transformasi koordinat di websitenya SRGI, punya data-data lawas, cobain aja nanti di situ. Cek aja misalnya data lawas di mana, koordinatnya dimasukin, di convert, terus dites lagi sama terikat sama sistem yang sekarang itu alat Stonex yang GIS Map, di survei aja terikat sama entry. Itu untuk bandinginnya. Nah intinya SRGI itu sudah bisa di-load di software pemetaan ARGIS, tapi versi tertentu. Saya udah ngomong kemarin ke teman-teman Esri, silahkan cari solusinya sendiri dengan teman-teman BPKH, bagaimana memfasilitasi ini supaya bisa diakomodir. Yaitu mungkin yang ini versi 3.7 ya, software pemetaannya ARGIS Pro. Nah akhirnya udah dikode habis. Ini kesimpulan kami di BIG setelah kita beraudiensi setahun terakhir ini, kemudian di beberapa kantor BPKH ada rekomendasi teknis yang perlu kita sampaikan dalam hal ini. Nah, kalau kita melihat permasalahannya, cerita-cerita yang kita dapatkan itu kita merekomendasikan audit secara geodetik terhadap seluruh peta kawasan hutan yang masih datumnya itu lama ataupun belum terdefinisi. Itu perlu. Yang di kantor BPK Jogja mau ngasih data ke kami sampai sekarang masih belum dapat, kita
apa Pak peta lawas, kita dapat cerita aja tapi belum dapat datanya, makanya kita belum bisa mengassessment. Kalau itu ada datanya kita assessment, kami akan share itu ke teman-teman. Oh ternyata begini caranya. Itu audit geodetik. Kemudian transformasi semua data peta ke SRGI terbaru dengan parameter transformasi resmi dari BI. Susah? Enggak Pak, tinggal email saja, tolong data ini transformasikan, kita kasih feedback nanti by email, pasti. Kita Pak info@pig.go.id, kirim aja email ke situ, pasti nyampe ke kita. Nah, kemudian standarisasi metadata referensi spasial pada produk peta tematik kehutanan. Standarisasi metadata itu jadi penting nanti ketika 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, kita bisa men-trace back data itu ketika ada masalah. Bapak Ibu ini sama bekerja di suatu tempat yang hasilnya nanti mungkin ada potensi konflik masalah ke depan, legasinya itu ke depan. Batas wilayah administrasi kabupaten kota ngerjain sekarang, masalahnya bisa 7 tahun lagi. Orangnya pindah, tanda tangan di berita acara, dipanggil tuh jadi saksi. Saya pernah soalnya kejadian, udah pindah, tetap aja diseret-seret ikut tanda tangan. Nah itu ya dari mana tracingnya? Dari metadata saat itu yang dihasilkan. Nah kemudian pemutakhiran infrastruktur survei dan pemetaan untuk semua kantor BPKH. Itu Pak, alat-alat yang dipunya versi lama, ketika itu masih on, itu diganti, perlu di-upgrade karena bedanya ya, kalau kita lihat total kalau yang lama itu cuma 18 atau 12 satelit, 18 satelit, yang baru-baru tuh multi channel udah 50, 38. Kecepatan akurasi untuk fixed positioning itu lebih cepat pasti. Nah, yang lama diapain? Silahkan Pak dipindah ke area-area lokasi tempat Bapak bekerja. Kayak Lampung tuh, ketika mau ada upgrading rencananya udah mau dipindah aja ke Bengkulu. Kemudian Manado dipindah aja ke Ternate alat yang lamanya. Bisa itu Pak dipasang di tempat yang baru. Kemudian integrasi pengukuran batas kawasan hutan menggunakan jaringan Inacort atau Jaticon. Kalau sudah punya Jaticon yang udah standar, bisa bisa integrasi dengan CORS, sosialisasikan Pak, deketin Pak atau BPN Pak, atau BPN sekarang udah pakai Inacort, kami udah punya CORS duluan. Kalau selama surveinya di kota, pakai punya kita. Pasti itu Pak, ngecek ke kantornya Bapak. 6 stasiun itu sudah jadi aktif lah memberikan layanan precise positioning. Nah, yang terakhir paling penting adalah peningkatan SDM otomatis Bu. Kalau teman-teman di lapangan, di teknis maupun pemetaan ketika sudah terupgrade, BIG kan atau bisa lewat Osanland, pokoknya capacity building itu penting, investasi. Ketika kita ngomong kita udah selevel lah, kita sudah sepaham lah. Jadi masalah itu kita bisa minimalisir dengan pengetahuan knowledge tentang survei pemetaan atau ilmu tentang geospasial. Nah mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ini saya kembalikan ya ke moderator ya Mbak ya. Terima kasih, saya minta maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.